Iya, dan jalan daya umat Tuhanku. Tolong ya. Aku udah janji aku. Makanya kau dibilangi tobat dah. 3 pelaku pencurian sapi babak belur dihajar warga di Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. 1 orang pelaku pencurian yang juga warga desa sekitar bahkan menangis karena tak menyangka aksinya dipergoki warga. Tak hanya itu, warga yang emosi juga merusak mobil pelaku. Beruntung emosi warga berhasil diredam oleh warga lainnya dan langsung mengamankan pelaku dan memanggil pihak kepolisian. Dalam aksinya, agar tak dicurigai, pelaku berupaya membawa sapi yang telah disembelih ini melewati sungai. Tiba-tiba kan nampak mobil di situ, orangnya nggak ada. Saya pun curiga, menengok mobil itu ngambil apa dia ke bawah kan gitu. Rupanya ternyata mobil itu mau mencuri, memang mencuri lembu. Nah, cuman yang nampak tadi masih 1 orang, yang 2 orang belum naik, membawa barang bukti daging lembu yang udah dipotong. Ketiga pelaku telah diserahkan warga ke Polsek Bandar Pasir, Mandoge, dan mengamankan barang bukti mobil yang digunakan pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga berasal dari area Plant 1. Warga sempat dikejutkan dengan kebakaran di kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan yang diduga berasal dari area Plant 1 CDU 4. Sebanyak 8 unit armada kebakaran dari Pertamina RU5 diterjunkan memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda permukiman warga. Hal ini membuat kepanikan dan ketakutan warga di sana. Karena dengan adanya pencemaran minyak ini, ternyata pagi-pagi ada kebakaran di kilang itu kan. Jadi warga itu agak ketakutan gitu loh, betul-betul ketakutan. Hingga kini PT Kilang Pertamina Internasional Regional Balikpapan belum memberikan keterangan resmi. Namun informasi terakhir kebakaran di dalam area Kilang Pertamina Balikpapan ini melanda Plant 1 RDU 4 pengolahan minyak. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Usai api berhasil dipadamkan, Pertamina membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan. Dan hingga kini penyebab kebakaran kilang minyak Pertamina di Balikpapan masih dalam tahap investigasi. Usai kobaran api berhasil dipadamkan, pihak Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak Migas, Inafis Polresta Balikpapan, dan internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian terdapat 9 orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Ke-9 pekerja ini terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman guna mencegah munculnya korban jiwa. Pertamina juga memastikan bahwa pada saat terjadi kebakaran, kondisi kilang dalam keadaan beroperasi normal dan sedang tidak ada proses perbaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hal ini. Ini kejadian kita identifikasi terjadi pada jam 04.25 waktu Indonesia Tengah. Tepat kejadian ada di unit crude distilling unit 4 kita yang sudah normal operasi pada saat kejadian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 170.000 barrel per hari. Penyebab ini kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Migas insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk identifikasi. Berusaha untuk menghindari tilang dari petugas, seorang pengendara motor terjatuh di perempatan Pombro Purwakarta, Jawa Barat. Naas usai terjatuh, pemotor terlindas truk yang melintas dari arah berlawanan.
Rekaman CCTV milik Pemda Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlindas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas Satlantas dan ditilang sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak Satlantas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Jadi itu pengendara motor itu lagi melintas. Dengar ribet jadi ketakutan. Terus Ya nggak dengar gitu. langsung kabur terus. Nggak kabur, jatuh ke ini sama truk. Geleng. Kelindas. Sekarang ada di Bayu Asih katanya. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Adapun kronologi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigaan Parkom dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan knalpot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang dan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyenggol tangan petugas. Kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Gara-gara sopir kelilipan debu, sebuah minibus oleng dan menabrak bus pariwisata di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, ruas jalan di Banjaran Pangalengan alami kemacetan. Inilah detik-detik video amatir yang merekam terjadinya tabrakan di ruas Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Sopir minibus mengalami kelilipan debu hingga oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak bus pariwisata yang mengarah menuju Pangalengan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Penumpang bis maupun penumpang Avanza tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi Avanza, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Saat ini bus pariwisata maupun minibus yang alami kecelakaan telah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Namun saat proses evakuasi, arus lalu lintas di jalan tersebut sedikit mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 2 orang tewas dalam kecelakaan minibus dengan 2 truk di Jember, Jawa Timur. Sementara di Sleman, Yogyakarta, 5 orang terluka dalam kecelakaan bus antar provinsi yang menabrak truk tronton. Terjadi kecelakaan antara minibus dengan 2 truk di Jalan Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Terlihat kondisi truk dan minibus ringsek dan korban terkapar di jalan. Akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 2 korban tewas seketika di lokasi kejadian. Untuk korban, 2 orang meninggal dunia dari penumpang Honda Jazz dan yang lainnya luka ringan. Sementara mendapat perawatan di Rumah Sakit Kaliwates. Sementara itu kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Wates, Sleman, Yogyakarta. Sebuah bus jurusan Jogja, Jawa Barat menabrak truk tronton bermuatan semen. Akibatnya 5 orang terluka dalam peristiwa ini. 2 diantaranya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat truk tronton berhenti di pinggir jalan untuk mengganti ban. Tiba-tiba dari arah belakang ditabrak bus Budiman hingga tronton terguling ke selokan. Bus melaju dari arah barat ke timur. Karena mungkin kurang konsentrasi ataupun penerangan yang kurang, supir tidak bisa mengendalikan lalu menabrak truk yang berhenti mengganti ban. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas unit Lantas Polsek Gamping Sleman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sopir bus yang membawa murid sekolah dasar study tour yang terlibat laka lantas di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melarikan diri. Hingga kini keberadaan pelaku belum diketahui.
Kecelakaan kemudian bus. Sopir bus yang membawa anak-anak sekolah asal SDN 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, study tour yang mengalami laka lantas di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan hingga kini masih melarikan diri. Meski petugas kepolisian telah mendatangi rumah keluarga sopir bus, namun belum diketahui keberadaan sang sopir. Sopir diketahui merupakan warga Kabupaten Oku Timur yang membawa penumpangnya, yakni anak sekolah serta guru dari SDN 1 Arisan Jaya, Oku Timur ke salah satu tempat wisata di kota Palembang. Namun naas saat perjalanan pulang pada Jumat malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalintim Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, mengalami kecelakaan. Laka lantas itu bermula saat bus yang dikendarainya melaju dari arah Palembang menuju Lampung. Saat di TKP menabrak sebuah truk fuso bermuatan pupuk. Akibat kecelakaan ini 2 korban meninggal dunia, 2 lainnya mengalami luka-luka, dan 19 korban mengalami luka ringan. Sampai dengan hari ini masih posisinya masih melarikan diri. Tapi kami sudah berkoordinasi tadi malam, tim kita dari unit laka Satlantas Polres Oki sudah mendatangi rumah keluarga supir untuk meminta keterangan dan menghimbau agar sopir ini ya menyerahkan diri, karena polisi mengimbau kepada sopir bus segera menyerahkan diri karena setiap perbuatan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan sekolah kembali berujung maut. Kali ini kecelakaan study tour menimpa rombongan anak sekolah dari SD Arisan Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa tersebut 2 orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan lalu lintas study tour pelajar kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tragis tersebut menimpa rombongan pelajar dari Sekolah Negeri Dasar 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat bus yang membawa rombongan pelajar ini hendak pulang dari Palembang menuju Lampung dan melewati jalur lintas timur Oki, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Naas, kondisi jalan yang gelap dan licin membuat sopir bus menabrak truk fuso yang tengah parkir. Akibat peristiwa ini 2 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 25 orang lainnya luka ringan. Kan posisinya ini kita jalannya agak kencang. Nah, di sini kan gelap. Mobil kontainer ini parkir dia ini nggak ada rambu-rambu, lampu sennya nggak ada, nggak hidup. Kita posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya ya nggak kelihatan lah, jauh, dekat jarak pandangnya. Nah, pas udah terdekat itu kita bisa ngelak kepalanya baik, sampingnya yang kena ini dari tengah ke belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya laka lantas yang menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju kencang karena hujan dan jalan licin, sebuah minibus tersangkut beton pembatas bus Transjakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti inilah kondisi minibus yang tersangkut beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang licin. Akibat kecelakaan tunggal ini, bus Transjakarta yang akan melintas menjadi terhalang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan sopir minibus langsung meninggalkan kendaraannya. Kembali di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pemuda hilang tergulung ombak di Pantai Genjik, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara itu seorang pria tenggelam di aliran kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pemuda hilang setelah tergulung ombak bersama 3 orang temannya yang tengah bermain di Pantai Genjik, Purworejo, Jawa Tengah, Jumat sore. Ketika mereka berenang hingga ke tengah laut, ombak datang dan menggulung. 3 orang berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat dan 1 orang hilang.
Terkait hal tersebut, tim penanganan darurat segera bergerak cepat melakukan pencarian. Sementara itu, para relawan juga mendirikan posko pencarian korban di pos tempat pelelangan ikan Kertojaya. Untuk kendalanya, biasa untuk pantai selatan, untuk ombak yang cukup tinggi, jadi kita benar-benar kesulitan untuk LCR masuk ke laut. Hingga kini korban hilang bernama Kham Setianto, warga Kecamatan Butuh, belum juga ditemukan. Di Kembangan, Jakarta Barat, seorang pria yang tengah berkumpul bersama sanak saudara di pinggir kali terpeleset dan tenggelam di aliran kali Pasanggerahan Jumat malam. Saat kejadian, kakak korban sempat ingin menolong korban, namun sayang korban bernama Bambang Gunawan sudah tenggelam ke dasar kali. Merespon peristiwa tersebut sejak Jumat malam hingga Sabtu sore, Ketua Regu Basarnas telah menerjunkan 4 perahu karet untuk melakukan pencarian korban. Tim menyisir aliran kali Pasanggerahan hingga aliran kali Cengkareng Drain. Diketahui sebelumnya korban hilang menggunakan baju berwarna abu-abu serta celana krem dan menggunakan tas pinggang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di kota Parepare, Sulawesi Selatan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Pemuda 31 tahun tersebut tega menganiaya ibu kandungnya setelah menenggak minuman keras. Iqbal, pemuda 31 tahun ini, hanya bisa pasrah saat dijemput oleh polisi di rumahnya di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapade, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Iqbal diketahui baru saja memukul, bahkan hingga meludahi orang tuanya sendiri karena kesal dan marah setelah menenggak minuman keras. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk akhirnya ditangkap setelah orang tuanya mengadukan tindakannya ke pihak kepolisian. Pelaku ditangkap dengan kondisi mabuk dan langsung digiring ke Polsek Ujung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beliau atau oknum laki-laki ini telah meminum suatu minuman keras yang berupa tua yang mengakibatkan dia sudah mabuk. Jadi laporan dari masyarakat bahwa telah melakukan suatu keributan. Makanya permintaan dari masyarakat kami menuju TKP dan mengamankan laki-laki tersebut dan sekarang ini sudah diamankan di Polsek Ujung. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polsek Ujung, Kota Parepare. Sementara polisi masih menyelidiki lebih lanjut alasan pelaku berbuat demikian kepada orang tuanya sendiri. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Peggy, terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sempat menyewa kamar kontrakan di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua RW setempat menegaskan Peggy tidak menetap tinggal di kontrakan tersebut. Dirinya datang ke Katapang hanya bertujuan menjenguk ayah kandungnya. Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016, sempat menyewa kamar kontrakan di Kampung Muara Ciparai, RT 1 RW 2, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Peggy, dirinya sempat tinggal di kontrakan tersebut selama 5 hari. Dari informasi warga sekitar, Peggy mengenalkan dirinya dengan nama Robi. Peggy sendiri ditangkap oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada Selasa malam lalu. Menurut keterangan Ketua RW setempat, dirinya belum mengenal sosok Peggy karena belum sempat bertemu langsung. Ia pun menegaskan informasi simpang siur tentang rumah tinggal Peggy di Desa Cilampeni, Katapang tidaklah benar. Peggy sendiri datang ke Katapang hanya untuk menjenguk ayah kandungnya yang sudah lama menetap dan telah lama menjadi warga Katapang. Cuma ada sekitar 1 mingguan. Jadi selama ini orang-orang menyangka itu Peggy itu ngekos di sini udah lama. Padahal yang lama di sini itu orang tuanya, Mas Rudi, orang tuanya. Udah berapa lama Pak orang tuanya tinggal di sini? Karena udah domisili di sini dari 2010 lah kalau nggak salah. Peggy Setiawan alias Perong, satu dari 3 daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, telah diamankan petugas kepolisian Polda Jabar di Kota Bandung. Petugas kepolisian juga telah melakukan penggeledahan kamar kontrakan Peggy di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung pada beberapa hari lalu.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan menilai polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian pada tahun 2016 silam, Peggy tidak berada di lokasi, melainkan berada di Bandung. Kartini, ibu dari Peggy yang merupakan terduga pelaku pembunuhan Vina, menjelaskan sebelum penangkapan, kediamannya digeledah oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat bersama anggota Polres Cirebon. Tugas kepolisian pun membawa sejumlah dokumen milik Peggy, diantaranya ijazah, 2 SNK motor, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Lebih lanjut, Kartini menjelaskan jika penggeledahan kali ini berbeda pada saat penggeledahan di tahun 2016. Di mana saat itu polisi hanya membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Peggy pun tidak ditangkap dan hanya diminta keterangan oleh polisi. Iya, 2016 kamar saya aja yang dibawa. Yang dibawa itu motor. Berapa? 2. Dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah, saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian, Peggy nggak di tempat, gitu aja. Waktu 2016? Iya, cuman begitu aja. Oh, jadi saksi doang berarti ya? Ya, suruhnya datang. Kalau iya Peggy tidak ikut terlibat, gitu aja. Pas saya kan datang? Kan nggak ada surat panggilan. Pihak keluarga pun meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di mana saat peristiwa terjadi pada tahun 2016, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dinilai penuh kejanggalan dan yakin Peggy Setiawan alias Peron tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum Peggy berencana melakukan upaya hukum pra-peradilan atas penangkapan Peggy Setiawan oleh pihak Polda Jawa Barat. Hukum dari Peggy Setiawan, dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Insya Allah saya yakin kalau Peggy tidak bersalah karena di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan, padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik Peggy berada di Bandung, kenapa kok tertunda sampai 8 tahun gitu. Kalau toh polisi juga yakin bahwa itu adalah Peggy pelaku pembunuhan Vina, kenapa proses tidak dilaksanakan saat itu juga, saat di 2016 gitu. Kenapa harus kok tergantung setelah viral lagi baru dilakukan penangkapan kan. Sementara itu, salah satu saksi yang mengaku melihat penyerangan terhadap Vina dan Eki membenarkan Peggy Setiawan sering berkumpul bersama rekan-rekannya di dekat lokasi penyeberangan. Ia juga membenarkan motor yang biasa digunakan Peggy menjadi salah satu bukti keterlibatannya. Ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy, saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Kita ke informasi dari ibadah haji yang merupakan perjalanan religi yang panjang. Namun sesungguhnya pemirsa, haji juga merupakan laku penawar rindu seorang anak manusia. Nanti Bapak tanya di situ nanti di
Husna, seorang jemaah haji Indonesia yang baru mendarat, tiba-tiba memeluk erat seorang lelaki yang tak lain adalah sang putra tercinta. Suasana haru pun mewarnai pertemuan penuh kerinduan Husna dan Musa Al-Barki putranya. Dengan bergegas, Husna menggandeng erat buah hatinya untuk menemui sang ayah. Ya, setahun sudah Husna dan suaminya memendam kerinduan dan memupuk harapan untuk berjumpa dengan putranya yang bekerja di bidang marketing di Arab Saudi. Kebersamaan anak itu gimana? Karena dia merantau tuh sejak usia 13 tahun sebenarnya. Masuk ke Pondok Hafiz di Solo. Husna pun mengingatkan akan harapannya pada Musa. Untuk dekat dengan Al-Quran. Awalnya siap berpisah itu sebenarnya nggak siap. Cuman dekat jiwanya dengan Al-Quran. Waktu usia 13 tuh tiap malam nangis sebenarnya. Tapi di depan anak dikuatkan. Oh udah alhamdulillah usia 16 khatam hafalannya. Merantau sejak berumur 13 tahun. Demi menuntut ilmu, Musa pun menyambut harapan kedua orang tuanya. Target tertentu sih paling pengen haji sih terdekat. Ya. Sama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sekolah bareng-bareng dengan orang tua. Insya Allah. Ibadah haji telah mempertemukan rasa rindu dari Payakumbuh. Semoga cita suci mereka dapat terwujud suatu waktu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Janji Robi membalas budi terpenuhi saat terpilih menjadi petugas haji. Bagaimana suka duka membantu jemaah di Masjid Nabawi Madinah? Berikut informasinya untuk Anda. Saya membayangkan petugas haji dulu yang melayani nenek saya tahun 2007. Nenek saya dalam keadaan sakit bisa berangkat ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Mengantarkan jemaah haji yang kebingungan pulang ke pemondokan menjadi salah satu tugas keseharian Robi Turmudi saat berjaga di sektor khusus Masjid Nabawi Madinah. Tak peduli terik matahari yang menyengat, lelaki 42 tahun ini dengan sabar melayani jemaah haji, terutama lansia dan disabilitas. Bahkan suatu hari, bapak 3 anak ini pernah mempertemukan pasangan suami istri yang terpisah saat beribadah di Masjid Nabawi. Setiap hari, rata-rata Robi menemukan 5 jemaah yang kehilangan arah di sekitar Masjid Nabawi. Dengan telaten, ia mencari solusi bermacam persoalan yang dialami jemaah haji. Jemaah haji lansia bermacam-macam, ada yang stroke ringan, ada yang demensia dan sebagainya. Yang untuk stroke ringan kami pernah berpengalaman, kemarin saja kami mengantar ke kamar mandi untuk buang air besar, terus lanjut ngambil air wudhu dan kami memapahnya lagi ke atas ke Masjid Nabawi. Saat malam menjelang, seiring dengan kedatangan ribuan jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi, Robi pun lebih siap siaga mengawasi jemaah asal Indonesia. Seperti membantu jemaah asal Halmahera Selatan, Maluku Utara yang terpisah dari rombongannya saat akan berkunjung ke Taman Surga Raudah di Masjid Nabawi. Semoga lelah Robi dan ribuan petugas haji lainnya menjadi lillah dan nantinya diganjar surga. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, berbekal keyakinan dan juga ketekunan, seorang tukang derek mobil di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Keberhasilannya berangkat haji berkat usahanya menabung selama belasan tahun. Inilah Hananto, atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Bagong. Warga Kiringan Boyolali, Jawa Tengah ini berprofesi sebagai tukang derek mobil. Ia berhasil mewujudkan harapannya selama ini, yakni beribadah di Tanah Suci bersama istrinya. Usaha belasan tahun menabung tidak sia-sia. Tabungannya akhirnya mencukupi untuk biaya haji bersama istrinya Sri Handayani. Hananto
sudah punya keinginan berangkat haji sejak puluhan tahun lalu saat masih menjadi sopir bus. Meski keraguan sempat muncul, tapi ia terus menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya di usia 72 tahun, ia dan istrinya berhasil haji di tahun ini. Ya, hasil tabungan dan anak istri saya. Gitu. Siap. Nabung berapa, Mbak? Ya, tidak mesti, karena pendapatan tidak tertentu. Berapa? Ya, 100 sampai 150, 200. Itu pun tidak tiap hari dapat. Kadang 3 hari sampai 1 minggu baru ada rezeki. Kita kan nyarinya rezeki tidak dongak-dongak ke doanya orang kecelakaan. Kita kan jujur dari Allah SWT tidak mau. Saya minta gonggo banyak kecelakaan, tidak boleh itu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Hananto dalam melaksanakan rukun Islam kelima, diantaranya setiap pagi jalan kaki bersama istri keliling kampung. Nantinya, Hananto bersama istrinya akan tergabung dalam Kloter 95 Kabupaten Boyolali dan berangkat pada tanggal 5 Juni mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, warga mulai ramai mendatangi pasar hewan di Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang mengaku hewan mereka mulai ramai dibeli dan naik hampir 70%. Pasar domba di Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat mulai ramai dengan para calon pembeli. Ramainya pembeli tak lain karena dalam momen jelang Hari Raya Idul Adha pada 17 Juni mendatang. Sudah sepekan terakhir, pasar ini diburu para pembeli hewan kurban. Pembelinya pun tak hanya datang dari kota Cianjur, melainkan dari luar kota seperti Denny dari Tangerang, Banten. Dombanya buat kurban, kebetulan kalau domba Cianjur kan kualitasnya bagus. Ini udah keberapa kalinya Pak Bapak beli di sini? Saya sering, tiap tahun saya sering beli. Ini yang ketiga kali. Kualitas domba Cianjur sudah dikenal unggul dari berbagai daerah. Tak ayal, banyak warga dari sejumlah kota sengaja datang di awal waktu untuk memilih domba yang berkualitas paling bagus. Ada peningkatan nggak Pak? Sekarang udah mulai ada peningkatan ya dari hari kemarin, banyak yang mulainya. Dari daerah Serang, ya Paneglang, ada dari Jonggol, dari Karawang juga, dari Bandung juga ada, Sukabumi juga ada sekarang. Perlu diketahui, setiap hewan di pasar hewan sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Petugas kesehatan hewan akan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan tidak mengidap penyakit mulut dan kuku. Diprediksi penjualan domba atau kambing di pasar ini memasuki puncak penjualannya pada 1 minggu jelang Hari Raya Idul Adha. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta resmi memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Sabtu malam. KPU DKI Jakarta juga memperkenalkan maskot Pilkada DKI Jakarta 2024. Peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta digelar di lapangan Selatan Monumen Nasional Monas. Peluncuran tahapan Pilgub DKI Jakarta merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dalam peluncuran tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta juga memperkenalkan maskot dan jingle Pilkada DKI Jakarta. Maskot Pilkada DKI Jakarta adalah Si Mayor atau Macan Kemayoran. KPU juga mengumumkan slogan Pilkada DKI Jakarta, Suara Kita Masa Depan Jakarta. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik akan dibuka pada bulan Agustus mendatang. Pada sahabat anggota KPU, doa baik. Hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan pilkada. Politisi PDIP Adian Apitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Nasional. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan Pilkada Nasional. Adian Apitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu dalam Pilkada 2024, PDIP dapat mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDIP tetap berkomunikasi dengan parpol lain untuk menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah. Adapun Pilkada Serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota pada November mendatang.
Tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri. Pemirsa, sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dalam pidato politiknya, Mega menyebut PDIP tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat siang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Rakernas membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Mega menegaskan PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Rakernas PDIP berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu besok. Rakernas mengusung tema Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur akhir pekan, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu bersama keluarga, mulai dari bersepeda, mengelilingi kota Yogyakarta, hingga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo bersepeda keliling kota Yogyakarta Sabtu pagi. Jokowi ditemani cucunya Jan Etes. Mereka asik menggawe sepeda melewati berbagai titik ikonik kota. Di antaranya alun-alun Kidul, Pasar Ngasem, alun-alun Utara hingga titik 0 km.
Warga setempat pun antusias melihat sang presiden bersama cucunya. Jokowi pun menyempatkan berhenti untuk menyapa warga dan berfoto. Usai bersepeda, Presiden Jokowi dan keluarga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jokowi melihat-lihat candi sambil mengajarkan pentingnya pelestarian sejarah kepada cucunya, Jan Etes dan La Lembah Manah. Keberadaan Jokowi di Candi Borobudur menyedot perhatian pengunjung. Mereka berupaya mendekati keluarga presiden untuk berfoto bersama. Pertanyaan Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi itu tanyanya mengalir ya, tidak secara spesifik ya. Oh iya, kemudian saya menjelaskan pemugaran Borobudur itu ada 2 kali. Yang kedua tahun berapa? Oh, itu tahun 73 sampai 83 Pak. Itu kan. Kenapa ini relief juga berwarna kuning juga saya sudah jelaskan, karena itu terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Setelah puas berkeliling candi selama hampir 1 jam, Presiden Jokowi dan keluarga langsung meninggalkan area candi. Pada Sabtu malam, Presiden Jokowi menyempatkan diri berjalan di sepanjang kawasan Malioboro. Kedatangan Jokowi ini pun disambut ribuan warga dan wisatawan yang ingin menyapa dan berfoto bersama. Jokowi juga sempat membagikan kaos dan sejumlah uang kepada para pedagang. Senang sekali ya. Emang sering Pak Jokowi bagi-bagi gini? Bagi-bagi, siang bagi sebelah. Tadi ya. Tapi saya kan belum datang sampai baru bagian ini. Baru bagian ini, alhamdulillah. Harapannya untuk Pak Jokowi apa ini? Harapannya untuk Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan hari ini sehat. Besok kesini lagi sama anaknya. Bisa ketemu lagi ya Bu ya? Ketemu lagi, senang. Usai menikmati malam di Jalan Malioboro, Presiden Joko Widodo kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Jokowi tiba di Istana Kepresidenan Yogyakarta sejak Rabu malam. Dari Magelang dan daerah istimewa Yogyakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, event sepeda berskala nasional digelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gelaran yang bertajuk Tour of Baturaden ini diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai daerah. Komunitas sepeda BKTCC bersama pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar event sepeda yang bertajuk Tour of the Baturaden. Event ini diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Solo, hingga Aceh. Bahkan ada sejumlah peserta yang berasal dari luar negeri yakni Amerika dan Belanda. Salah seorang peserta of Baturaden menyebut selain jarak tempuh yang cukup jauh, trek yang harus dilalui juga cukup menguras tenaga. Namun pemandangan yang disuguhkan di sepanjang rute sangat indah dan udaranya masih sangat segar. Rutenya ya awal-awal sih enak ya, tapi ketika setelah pit stop 1 itu nanjaknya parah banget. Oh gitu. Dan itu kan sekaligus barengan, jadi giliran ada jatuh 1, semua jadi berhenti. Event ini mengangkat tema Baturaden karena Baturaden merupakan kawasan wisata andalan di Kabupaten Banyumas. Hari ini salah satu agenda kegiatan yaitu Tour of Baturaden. Ini skalanya nasional, bahkan pesertanya dari luar negeri. Karena itu ini kita dorong supaya bisa meningkatkan sektor pariwisata, kuliner, seni, budaya semuanya terangkat. Tour of Baturaden dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori gowes santai menempuh jarak 97 km dan kategori race yang menempuh jarak 117 km. Diharapkan Tour of Baturaden dapat dijadikan agenda tahunan dan menjadi agenda olahraga sepeda nasional bahkan internasional. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, Ainis melaporkan. Pemirsa, bagi setiap pasangan pasti memiliki impian untuk melangsungkan pernikahan yang sakral dan juga penuh kenangan tak terlupakan bagi kedua mempelai dan juga keluarga. Sebagai hotel bintang 4 yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat, Hotel Amarosa Grande Bekasi selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman tak terlupakan, termasuk dalam hal gelaran pernikahan. Hotel Amarosa Grande Bekasi menawarkan pengalaman yang berharga dan tak terlupakan bagi pasangan yang ingin menggelar akad nikah hingga pesta pernikahan. Meskipun berstatus Hotel Bintang 4, Hotel Amarosa Grande Bekasi menawarkan paket pernikahan atau wedding package yang mereka miliki dengan harga terjangkau.
Amarosa Grande Bekasi itu salah satu hotel bintang 4 terbaik di Kota Bekasi, yang terdiri dari 159 kamar dengan 12 meeting room dan 1 ballroom yang berkapasitas sampai 800 pack. Jadi untuk mengadakan kegiatan wedding atau birthday atau social event yang lainnya itu boleh banget di Amarosa Grande Bekasi. Para pasangan atau calon mempelai bisa memilih paket pernikahan, mulai paket akad nikah hingga pesta pernikahan dengan harga mulai Rp10 juta untuk paket akad nikah hingga Rp77.900.000 untuk paket grande spesial, di mana dalam paket tersebut mempelai ataupun pasangan nikah mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari ballroom beserta perlengkapannya, dokumentasi pernikahan, hingga kamar menginap bagi keluarga dan kamar bulan madu bagi pasangan nikah. Karena ada juga beberapa kita akan menawarkan dari paket wedding tersebut, itu sudah termasuk dengan decoration, sudah termasuk dengan foto video, sudah termasuk dengan MC, juga sudah termasuk dengan kamar. Pastinya kamar yang sudah kita siapkan dari Hotel Amarosa Grande Bekasi, dimulai dari untuk kamar keluarga, yaitu biasanya dilakukan 1 hari sebelum acara, dan juga ada kamar khusus untuk suite room, yaitu kamar untuk pengantin. Selain bisa merasakan pengalaman menikah yang berkelas, Amarosa Grande Bekasi juga menawarkan makanan dan minuman berkelas bintang 4 seperti nasi iga asam pedas, nasi iga sapi geledek, serta strawberry cake kecombrang yang menawarkan rasa dan sensasi yang berbeda. Dari Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Memiliki mulut yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang. Perlu ada edukasi kepada masyarakat agar konsisten menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Memiliki mulut yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang. Untuk itu, Listerine hadir dalam berbagai kesempatan. Salah satunya dalam event Food Fest on TikTok yang diselenggarakan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Terselenggaranya kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi Listerine yang dikenal selalu menjaga mulut masyarakat Indonesia, terlebih dalam event kuliner Nusantara maupun UMKM. Dalam kesempatan ini, Listerine menghadirkan Listerine Multi Project Zero yang mengandung essential oil dan zinc chloride yang dapat melawan 99,9% kuman penyebab masalah mulut. Dalam booth Listerine, masyarakat juga bisa langsung membeli produk Listerine maupun mencoba secara langsung efektivitas kandungan Listerine yang dapat mengangkat kotoran di mulut secara optimal. Selain itu, masyarakat juga bisa bermain games yang telah disediakan di dalam booth. Campaign yang mau kita build hari ini itu membangun kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mulut dengan Listerine supaya nggak melewatkan momen-momen penting. Seperti saat ini ada festival kuliner Nusantara, bisa dinikmati dengan teman-teman dan juga keluarga. Jadi kalau mulutnya sehat, kita bisa menikmati semua momen menyenangkan dengan optimal gitu. Berawal dari mulut yang sehat diharapkan mampu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Untuk itu, Listerine selalu berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Seto Pranomo, iNews melaporkan. Sebagai bentuk komitmen dan mendekatkan diri dengan para mitra, sebuah produk penyedap rasa ternama tanah air memberikan penganugerahan program loyalty wholesaler. Bertajuk Cari Cuan Lagi, sebuah mobil box diberikan kepada mitra toko. PT Sasa Inti dengan produk andalannya Sasa Santan Omega 3 memberikan penghargaan berupa mobil box baru kepada toko grosir Kota Cantik di Jalan Tarumanegara, Rejowinangun, Magelang, Jawa Tengah. Pemberian mobil box ini bagian dari penganugerahan program royalti toko grosir bertajuk Cari Cuan Lagi. Sebagai bentuk komitmen, PT Sasa Inti mendekatkan diri dengan para mitra produk Sasa Santan Omega 3. Untuk Kota Cantik, toko Kota Cantik di Magelang, Jawa Tengah ini loyal kepada kami dalam periode Maret sampai April kemarin, sesuai dengan komitmen bersama. Maka dari itu hari ini kami berikan
reward berupa 1 unit mobil untuk Kota Cantik di Magelang, Jawa Tengah. Kelebihannya dari segi harga lebih murah dibanding dengan brand lain, dengan kualitas yang sama, dan saya rasa kalau menurut konsumen lebih enak ya, karena kentalnya pas. Kalau dalam sebulan bisa menjual atau berapa sih? Dalam sebulan kira-kira bisa rata-rata 10.000 karton. Keunggulan produk Sasa Santan Omega 3 sendiri adalah kekentalan yang pas, praktis, dan yang paling utama adalah mengandung Omega 3. 2024, pilih Sasa Santan yang ada hatinya. Sasa Santan pilihan yang cermat dan sehat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi perkembangan film tanah air lewat Nobar, film terbaru karya anak bangsa. Pertumbuhan produksi film juga akan menjadi penggerak ekonomi kreatif. Bersama para aktor dan sutradara film, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno nobar film terbaru yang disutradarai Hanung Bramantio di Jakarta. Sandi mengapresiasi film ini dan berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Per 22 Mei 2024 ada 7 film Indonesia yang tembus 1 juta. Dan sebanyak 75% penonton film di Indonesia menonton film-film Indonesia. Dan menurut saya film ini juga sangat layak untuk dinikmati seluruh masyarakat kita karena banyak sekali pesan-pesan di dalamnya. Pertumbuhan film Indonesia yang positif menjadi sebuah kebangkitan film karya anak bangsa di tengah serbuan film impor. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Cikal Boltazar. Pemirsa, sejumlah warga di Talang Padang, Tanggamus, Lampung terjebak arus deras banjir yang menerjang permukiman mereka. Tim SAR berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Satu persatu warga dievakuasi tim SAR dengan menyusuri tali tambang di tengah derasnya arus banjir yang menerjang Pekon Sinar, Banten, Talang Padang, Tanggamus, Lampung, Sabtu dini hari. Banjir dengan cepat menerjang permukiman, mengakibatkan satu keluarga tak sempat mengungsi. Perahu karet pun dikerahkan untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Tim SAR juga mengevakuasi satu keluarga di Pekon Sinar Petir yang juga terjebak arus deras banjir yang menerjang rumah mereka. Yang terjebak dapat terevakuasi pada pukul 00.35 dan selanjutnya tim SAR gabungan bergerak ke daerah Sinar Petir 0125. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ketiga korban ini. Jadi total yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan sampai pada hampir pagi ini total 7 orang dengan keadaan selamat. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan 3 kecamatan di Kabupaten Tanggamus, Lampung terendam banjir, yakni Kecamatan Kota Agung Timur, Talang Padang, dan Semaka. Sejumlah rumah warga rusak akibat terjangan banjir ini. Dari Tanggamus, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya Kali Cikeas, tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang terendam banjir. Bahkan ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Inilah suasana pemakaman di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Area makam pada Sabtu siang terendam banjir. Bahkan ratusan makam sudah tidak terlihat gundukan tanah karena tingginya banjir yang meluap dari Kali Cikeas. Selain itu, sejumlah nisan juga hilang dan kotak pembatas antara makam satu dengan makam lainnya hanyut terbawa derasnya air. Banjir yang merendam TPU Jatisari ini sudah sangat sering terjadi. Hal ini karena makam TPU bersebelahan dengan Kali Cikeas. Ya sering terjadi, karena memang ya itu. Karena kan kita berdampingan dengan Sungai Cikeas. Jadi sewaktu-waktu pasti meluap, kita dapat kiriman dari Sungai Cikeas ini dari Bogor. Yang mengibatkan di sini imbasnya ke TPU. Para pengurus makam dan warga setempat berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera membuat tanggul pembatas di dekat makam TPU Jatisari. Warga juga mengkhawatirkan jika banjir terus menerjang
tidak menutup kemungkinan tembok pembatas akan longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak sebulan terakhir kekeringan melanda wilayah Pati, Jawa Tengah. Warga di desa Tambah Agung terpaksa membeli air galon isi ulang dan berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah. Warga desa Tambah Agung, Kecamatan Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah beramai-ramai mengambil bantuan air bersih dari BPBD dan PMI. Warga mulai kekurangan air bersih sejak sebulan terakhir, disebabkan musim kemarau melanda hingga berdampak sumur mereka mengering. Jika tak ada bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Dalam sehari, warga membutuhkan 6 galon air. Sudah, bukan tidak sulit lagi, sangat sulit. Untuk aktivitas sehari-hari seperti apa, Pak? Mandi pakai air galon, air mineral, sulang. Ngangsu, ngambil dari tempat jauh. Itu kira-kira berapa kilo, Pak? Ya sekitar 1 kilo, 1,5. Dari data BPBD Kabupaten Pati, baru desa Tambah Agung terdampak kekeringan, yaitu 53 kepala keluarga dari RT 3 RW 1. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Andi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jogja Cross Culture 2024 yang digelar di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati puluhan ribu warga dan wisatawan. Ya, event tahunan ini menampilkan beragam seni dan budaya dibawakan seniman lokal. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Multaza undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah gelaran Jogja Cross Culture 2024 yang menampilkan beragam seni dan budaya di Jalan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu malam. Puluhan ribu warga maupun wisatawan tumpah ruah menyaksikan event tahunan di 14 panggung di sepanjang Jalan Malioboro. Seniman dari 14 kecamatan di kota Yogyakarta ini menampilkan berbagai macam seni dan budaya, seperti seni tari, dolanan anak, jatilan, hingga barongsai. Penampilan seni dan budaya ini sangat menghibur wisatawan yang sedang berada di Malioboro. Sangat-sangat bagus, sangat menghibur para wisatawan. Nah, Jogja tetap istimewa dengan adanya kayak gini. Atmosfernya sangat puas, sangat bahagia gitu. Jadi buat kita yang mahasiswa yang penat-penat, jadi terhibur. Event Jogja Cross Culture ini merupakan yang ke-6 kalinya digelar Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dan mengangkat tema RIKAT, yakni gerak cepat dan efisien, rakit, proses saling melengkapi dan menyempurnakan, dan raket, yang berarti kebersamaan dan saling mendukung. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat menjadi ajang mempererat kebersamaan dan mempromosikan budaya lokal ke masyarakat luas. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.